pada kesempatan pagi atau menjelang siang hari ini kami akan melaksanakan rilis pengungkapan khususnya 2 kasus narkotika golongan 1 jenis sabu, di mana pada pagi hari ini kami akan merilis 2 LP ya. Untuk 1 LP mungkin nanti akan disusulkan berikutnya karena masih dalam pengembangan. Yang pertama, saya menyampaikan untuk pengungkapan dengan nomor LP 101 LP Polres ya, LPA tanggal 7 April 2021 dengan TKP di Hotel Melati, Nunukan. Ini tersangkanya ada 3 ya. Tersangkanya ada 3, kemudian 1 bertindak sebagai saksi. Kemudian ceritanya atau kronologi singkatnya, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Unit Opsnal Satres Narkoba. Pelaksanaan lidik diperoleh informasi akan masuknya barang dari Tawau, kemudian dilakukan lidik di seputaran pelabuhan, dan di pelabuhan Unit Opsnal mengamankan 1 orang yang merupakan calo atau orang yang memfasilitasi mencarikan tiket karena rencananya barang ini akan dibawa ke Pinrang, Sulawesi Selatan melalui pelabuhan Parepare dengan rencananya akan menumpang KM Thalia. Kemudian dari pengamanan 1 calo ini dengan inisial M atau MA, kemudian setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan saat itu memang sekaligus diamankan juga berupa barang ya, berupa tas, namun tas ini belum dibuka. Kemudian Unit Opsnal bersama MA ini menuju ke Hotel Melati. Kemudian dari hasil keterangan MA ini bahwa pemilik barang ini ada 2 orang ya, dengan inisial J dan H. J ini adalah seorang WNA warga negara Malaysia, Tawau. Kemudian H ini yang ditunjuk oleh pemesannya merupakan pengawas, membantu saudara J yang akan membimbing saudara J untuk mengantarkan barang ini ke Pinrang. Kedua tersangka ini pada saat dilakukan pengaman terhadap MA berada di rumah MA, Jalan Lingkar Tepian. Kemudian setelah ditindaklanjuti, Unit Opsnal dapat mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial J dan H, kemudian dibawa ke Hotel Melati dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan, dan di dalam tas tersebut ditemukan 4 bungkus kemasan besar yang dilakban. Kemudian setelah dibuka lakbannya, kemudian ada kantong plastik warna transparan, dan setelah ditimbang berat brutonya adalah 3,5 kilo atau 3.500 gram. Kemudian setelah dilakukan interogasi, kemudian tim melakukan pengembangan ke Pinrang. Di Pinrang dengan cara kontrol delivery, Unit Opsnal mengajak pertemuan antara kurir penjemput ya, dengan lokasi di Jalan Poros Pinrang ya, di dekat stadion. Dalam proses tanda kutip transaksi ini melalui metode kontrol delivery, datanglah dengan kendaraan Mobilio ya, tersangka penjemput, yaitu saudara dengan inisial Z alias K ya. Namun pemesan barang dengan inisial A itu lain kendaraan. Dia menggunakan sepeda motor mengintai, memperhatikan proses pemindahan barang dari kendaraan yang digunakan undercover petugas bersama tersangka yang diamankan dari Nunukan, dan dia tahu. Akhirnya yang bersangkutan melarikan diri, dan sampai saat ini yang bersangkutan atau inisial A sebagai pemesan barang 3,5 kg ini berstatus DPO. Jadi total tersangka yang LP 101 ini 4 ya, 1 DPO dan 3 orang sudah diamankan dengan 1 saksi tadi MA, kemudian 1 orang WNA dengan inisial J. Untuk penerapan pasal, jadi penyidik menerapkan pasal 114 ayat 2 junto atau subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk kasus kedua dengan nomor LP 105 ya, LPA sama 4 Romawi 2021 tanggal 13 April 2021. Ini TKP-nya di antara perairan Sebatik dengan Pancang Putih, Nunukan. Ya. Jadi P ini ditangkapnya di laut. Jadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Unit Opsnal kita dipimpin Ibda Das Kobarasa
kemudian melakukan penyelidikan di seputaran perairan Pancang Putih ke arah Sebatik, dan pada saat melakukan penyelidikan, tim melihat ada satu buah perahu, perahu kayu dengan warna putih biru melaju. Pada saat dilakukan pendekatan, perahu ini kelihatan membuang sesuatu dan melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran dan dapat. Kemudian setelah ditanya dan kembali ke titik buangnya barang itu, ternyata barang itu adalah belakangan diketahui berisi 5 bungkus plastik warna transparan yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan di dalam jerigen warna biru dan diikat lagi dengan plastik warna hitam. Nah, ini dari penangkapan di perairan ini, unit Opsal mengamankan 3 orang, jadi saudara Z, kemudian saudara A, dan 1 saksi yaitu saudara M. Setelah dilakukan interogasi dan diketahui bahwa ada barang 5 kemasan besar tadi, kemudian diketahui bahwa barang ini akan dibawa ke Donggala, Sulawesi Tengah. Dan tim langsung melakukan pengembangan ke Sulawesi Tengah, dan di sana berhasil mengamankan penjemput dengan inisial E. Dia yang mendapat perintah dari bandar di Talo dengan inisial S atau Syukur alias Baim. Ini rencananya akan diedarkan di Donggala. Tersangka E sudah bisa diamankan, dan total tersangka yang diamankan di dalam kasus LP 105 ini yaitu 4 orang. Kemudian dalam kasus ini barang bukti tadi sudah kami sampaikan 5.000 gram atau 5 kg dengan penerapan pasal sama 114 ayat 2, Jumto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jumto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana kurungan minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Untuk masing-masing tersangka ini, saudara Z ini, kalau dia berhasil menyelundupkan narkoba ini ke Donggala, dia akan diupah sebesar 50. Kemudian untuk saudara A yang membantu saudara Z itu akan diupah 15 juta. Namun belum diserahkan. Karena dalam transaksi peredaran narkoba biasanya kalau sudah barang nyampe baru dibayar. Demikian mungkin rilis untuk 2 perkara pengungkapan dengan total 2 LP dengan total barang bukti 8.500 gram atau 8,5 kg dengan jumlah tersangka 7 orang. Untuk 1 nanti perkara susulan nanti akan kami sampaikan berikutnya. Itu mungkin gambaran adalah BB-nya 1 kilo, namun masih dalam proses pengembangan dan belum bisa kami sampaikan di saat ini. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Malaysia melakukan penangkapan pentambangan di Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur yang mereka intens banget minum narkoba atau berbagai macam. Jadi ini tidak terlepas dari teori supply and demand ya. Mungkin kawan-kawan juga monitor di wilayah Semenanjung yang masuk ke Sumatera. Belum lama mungkin BNN dengan Barreskrim Mabes Polri bersama dengan Bea Cukai sana mengungkap di atas 200 kg ya, ada yang melalui Kepulauan Riau, ada yang melalui Aceh. Kemasannya hampir sama ya. Jadi kemasan ini biasanya dibungkus oleh teks Cina ini ya. Teks Cina ada yang kemasannya hijau, guanyimang, ada juga yang kemasannya kuning. Jadi sejauh ini yang diungkap baik di Sumatera maupun di kita ini adalah rata-rata dikemas dalam bentuk kemasan teks seperti ini atau produk Cina guanyimang ini. Jadi sekali lagi tadi penyebabnya karena memang supply dan demandnya juga mungkin kencang ya, khususnya di wilayah Sulawesi. Kemudian akhirnya berpengaruh terhadap suplai karena di sana juga barangnya banyak. Ya. Kemudian mengingat situasi seperti ini juga, jadi barang ini adalah barang yang mudah dijual ya, dengan nilai cukup menggiurkan. Kalau kita rata-ratakan 1 gram 1 juta, berarti ungkapan ini saja 2 LP sudah 8,5 miliar. Ya. Jadi cukup bawa 1 gini saja sudah dapat 1 miliar. Itu kalau dijual cepat gitu kan. Mungkin kalau di Pulau Jawa bisa lebih dari 1 juta 1 gram. Jadi betapa menggiurkan. Ya kalau ini lolos ya, jadi kalau dari keterangan untuk yang LP pertama, saudara C ini sudah 2 kali. Dan yang pertama berhasil dia loloskan ke Pindrang, yang ini yang kedua yang bisa kita blok. Jadi itu, selama masih supply demandnya masih banyak, artinya orang yang mau jadi pengguna, mau jadi pengedar dan bahkan menjadi kurir di bidang narkoba ini masih ada banyak, ya, otomatis supply-nya juga akan masuk banyak.
Sehingga dalam kesempatan ini mungkin kami menghimbau, ya, kami sekali lagi tetap akan menyatakan perang terhadap narkoba, tidak akan berikan ruang dengan semampu keterbatasan yang kami miliki. Ya seperti contoh untuk LP kedua ini kami harus jangkau di laut, namun sarana prasarana pendukung, ya, kapal pola air kita kapal baskom. Jadi kecepatannya kalau kemantikan saja butuh waktu 15 menit. Padahal kalau pakai speed mungkin 5 menit saja nyampe. Ya. Apalagi hal-hal lain. Jadi, tapi ini tidak menyurutkan. Ya, kami akan terus berupaya. Sekali lagi kita akan nyatakan terus perang terhadap narkoba karena ini menyangkut marwah dan kehormatan negara. Demi Merah Putih kita akan terus melakukan upaya-upaya pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba.